Basmalah. Acara yang pertama, pembacaan kalam ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran dan salib tilawah yang akan disampaikan oleh Davida dan Jessica Mencaro. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan mengasuhnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaknya. Hanya kepadaku telah dikembalikan. Dan jika keduanya memaksanya untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah kembalinya, maka memberikan padamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan segera disawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 13-17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru yang saya hormati dan banggakan, saya tidak bisa banyak untuk bernostalgia dengan beliau karena waktunya terbatas sekali dan banyak hal yang sebenarnya saya ingin sampaikan. Kemudian nanti waktunya cukup, ya. Insya Allah besok malam itu saya ngisi di MAN 2 sama materi tentang motivasi, ya. Sedikit tentang perkenalan, ini nama saya Salif. Saya pernah jadi kepala cabang asuransi di Surabaya, Balikpapan, ya. Kemudian jadi penyuluh Badan Narkotika Nasional ketika Pak Jaang menjadi wakil wali kota. Sebelum Bapak lanjutkan bicara pada materi ini, saya minta kita hanya untuk yang wanitanya hanya 5 baris saja, ya, 5 baris. Hitung dari sini, hitung. Ya, belakang. Ya. Kemudian pastikan pegang bahunya masing-masing dari depan ini habis. Ya. Oke, pegang bahunya semua. Kita mau breathing dulu. Ya, selamat sini. Hitung dari sini. 5. Oke. Ya. Bentar. Perhatikan yang sini. Perhatikan sini. Perhatikan sini. Berapa? Geser 2 langkah. Oke. 1, 2. Oke. Ya. Pastikan tidak ada yang bersandar karena saya jauh-jauh membela Anda datang. Anda mau santai. Pastikan pegang bahunya masing-masing karena kita masih breaking dulu. Ya, pegang di bahu teman-temannya dulu. Jangan ada yang kosong. Ini halo. Ini barisannya satu kiri ke belakang. Ini ada. Ya. Ke belakang. Semua pegang bahunya. Ya, nanti kita mau main dulu. Ini mana barisan ini? Ya. Satu langkah ke kiri, kita ke kiri. Udah cukup. Ya, baik sekalian, ini nomor handphone, alamat WA, kemudian alamat IG ada, Facebook ada dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Ya. Lanjut, ini salah satu aktivitas membuang rasa takut terhadap tikus, cecak dan sebagainya. Ini ketika di narasumber di hotel Aston. Ya, ini takut sama tikus dia. Ya, mungkin nanti ada yang sampai sama ketinggian, takut sama cecak, takut sama kecoa dan sebagainya. Ya, pada suatu hari saya ngisi di Bulungan, itu ada seorang pendeta yang dia cerita pada saat kecil itu dia tidur di batu-batu, kemudian beralaskan terpal begitu, kemudian ternyata itu ada ular-ular kecil. Kemudian ular itu katanya dilemparkan ke dia takutnya luar biasa. Ketika itu bapak hipnotis dia waktu ketemu. Kemudian 6 bulan kemudian ketemu lagi di hotel Aston, dia cerita, Pak, kalau dulu saya takut sama ular, sekarang saya menakuti orang dengan ular. Seperti itu ya. Nah, ini buku-buku yang saya sudah buat. Ya. Pernah tahu berita tentang Pak Budi yang dibunuh sama muridnya? Ya, ada seorang murid yang membunuh Pak Budi, seorang guru. Nah, ini Bapak kami bikin buku puisi, judulnya adalah Cinta Dalam Mendidik. Nah, bukunya ini hasilnya itu kami berikan keuntungannya untuk keluarga ketika itu isinya lagi hamil. Ya, dan sebagainya. Ini nanti mudah-mudahan ada yang bisa baca puisi saya. Ada buku tentang Haul Allah Berkumpul, ada Manusia Ismail yang meninggal dan lengkap sekali, mulai dari kata motivasi sampai yang romantisme. Ya, contoh yang romantisme itu, ya ada kata-katanya, ya belenggu hidupmu terlalu mahal. Belenggu beban hidupmu itu membuat senyumanmu terlalu mahal, walaupun hanya 2 cm. 1, 2, 3, ya konsentrasi, mari konsentrasi, dimulai
Sini dulu atau sini dulu? Gak usah. Kita sepakat ya kasih pada makhluk-makhluk penampakan dulu. Ya. Oke. Kalau di sini salah karena dia pertama itu kita bisa beri toleransi, betul? Kalau di sini ternyata lebih banyak salahnya, berarti dia tidak pernah belajar tentang kegagalan masa lalunya. Betul dong? Ya kan? Oke? 1, 2, 3. Keluarkan suaranya. Dengar. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Nah, ini biasanya kalau kita cukup waktu, kita akan bermain-main. Nanti biasanya memerintahkan tangan ini di antara tangan kita itu bisa lebih panjang dari tangan kita yang konsentrasi. Mari konsentrasi. Ya, letakkan di sana semua. Di sini. 1, 2, 3. Oke ya. Sebelum kita lanjut, ya. Mari sekalian, ya. Masih ingat ya kita pakai lagu, makanya duduk dari yang rapi seperti ini dan enak, nanti saatnya juga lebih beda lebih enak. Ya, lagunya sama-sama kita, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Terus di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ketika la ini, ketika Bapak bilang tempe, ya tahu, gimana tangannya? Ya, ketika Bapak bilang tahu, maka tangannya gini, pukul di belakang temannya. Jangan kuat ya. Ya, kuat gini. Ya. Ketika Bapak bilang tauge, maka begini. Ya. Gitu ya. Oke, kita mulai dulu. Suaranya keluarkan semua. Keluarkan semua. 1, 2, 3. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ayo, la 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 la. Mestinya kita putar dulu ke sana supaya sini kebagian juga yang sebelah sana kan. Gak apa-apa ya, ikhlas saja ya. Baik, kita lanjut. Dan sekalian, kalau kalian pernah ke Thailand di daerah Phuket, ini gambar Phuket itu di sana. Nih gambar Phuket. Alhamdulillah, Bapak termasuk 80% itu bisa berbahasa Thailand. Ya, bisa berbahasa Thailand dan makan kemana-mana itu tidak pernah. Ya, paling tidak terlalu mahal lah. Itu pun deng song si hapok, cek kalau sih, nah gitu akhirnya.
Sip L, sip O, sip S, sip C, sip A, 15 itu sip A. Jadi kalau kita makan misalnya dia bilang 15.000, sip A. Konsentrasi, konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Ya, tepuk tangan sana semua. Di sini, satu, dua, tiga. Oke ya. Sebelum kita lanjut, ya, harus kalian, ya, masih ingat ya kita pakai lagu makanya duduk dari yang rapi seperti ini dan enak nanti saatnya juga di video juga enak, ya, lagunya sama-sama kita, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Terus di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ketika la ya, la ini, ketika Bapak bilang tempe, ya tahu, gimana tangannya? Ya, ketika Bapak bilang tahu, maka tangannya gini, pukul di belakang temannya. Jangan kuat-kuat ya. Ya, begini. Ya. Ketika Bapak bilang tauge, maka begini. Ya. Gitu ya. Oke, kita mulai dulu. Suaranya keluarkan semua. Keluarkan semua. 1, 2, 3. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ayo, la 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 terus. Begini ya, kita putar dulu ke sana supaya sini kebagian juga yang sudah sanakan. Gak apa-apa ya, ikhlas saja ya. Baik, kita lanjut. Dan sekalian, kalau kalian pernah ke Thailand di daerah Phuket, ini gambar Phuket itu di sana. Nih gambar Phuket. Alhamdulillah, Bapak termasuk 80% itu bisa berbahasa Thailand. Ya, bisa berbahasa Thailand dan makan semanapun itu tidak pernah. Ya, paling tidak terlalu mahal lah. Itu tuh deng song si hapok, cek kelsi, nah gitu akhirnya. Sip L, sip O, sip C, sip A, 15 itu sip A. Jadi kalau kita makan misalnya dia bilang 15.000, sip A. Oke, lakukan semua. Ayo di sini lakukan semua. Lakukan semua. Di sini tekan juga. Ya, tekan juga. Lakukan semua. Lakukan semua. Lakukan semua. Ya, ditekan-tekan begini ya. Tekan begini. Ini menghilangkan rasa takut, rasa gugup dan sebagainya. Oke, lakukan semua. Kalau gatal digaruk sekalian. Baik. Kita mau gerakan senam dulu. Tangannya di atas semua. Tangannya di atas semua. Thank you.
tadi, ya boleh duduknya kayak gitu tadi, ya, ya, gini, lihat tangannya, tangannya begini, gini, begini. Oh, gini. Bisa? Gini. Bikin kayak tadi, bikin kayak tadi, bikin kayak tadi, ya bikin kayak tadi, ya, boleh disentuh tangannya, jarinya, ya. Kalau nanti ketika Bapak misalnya nyentuhnya yang ditunjuk, geraknya yang lain, berarti dia lagi stres. Kalau ditunjuk misalnya tunjuknya yang ditunjuk ditekan begini, itu yang bergerak ke begini, berarti dia lagi tidak stres. Sama teman kalian juga mestinya bisa lakukan itu. Ya, gerakan. Ya, apa yang ditunjuk kita digerakkan. Oke, gerakan. Ya, gerakan. Kemudian, ya, lagi kembali. Nah, kita tidak sempat waktu itu untuk bermain-main, tapi Bapak ingin sampaikan caranya seperti itu. Oke, lakukan semua begitu tadi. Ini. Ya, begitu. Oke, ya. Ya. Tarik nafas. Tarik nafas. Halo. Tarik nafas. Ketika menarik nafas, lidahnya nempel di langit-langit ketika kita menyebut huruf D. D. Ya. Oke. Duduk seperti tadi. Ya, taruh di dada semua gini. Pastikan taruh di dada semua gini. Taruh di dada semua begini. Ya, taruh di dada semua gini. Tarik nafasnya, tarik. Salah satu penyebab orang gugup itu karena nafasnya tidak bagus. Oke? Salah satu penyebab orang gugup itu karena nafasnya suka ditahan. Hari ini Bapak akan ajarkan kepada kalian bagaimana caranya dengan cara bernapas keluar dan sebagainya itu membuat rileks dan nyaman, kemudian membuat semakin percaya diri, semakin semangat. Ya, tarik nafas lewat hidung, jangan ada suara, karena sangat beda dengan yang ditarik-tarik di luar sana. Ya, tarik nafas, tarik, tarik, lidahnya nempel di langit-langit, taruh di dada. Itu kenapa nggak lakukan? Ya, tarik, tarik. Kemudian tiup secara perlahan-lahan. Pastikan meniupnya ke depan, jangan ke samping kiri karena berbahaya jam-jam segini. Tarik. Perutnya dikembungkan, berarti itu nafas yang benar itu perutnya dikembungkan. Kita isi energi. Buang dan buang. Ya, tarik. Tarik. Buang ke mulut. Oke gitu ya. Sampai terasa rileks, sampai terasa nyaman. Kalau di sini ada tekanan dan sebagainya, biasanya dengan cara seperti ini, itu akan membuat kalian menyaman. Ya. Kemudian kalau sudah nyaman, kembalikan kakinya begini, tangannya begini. Tangannya begini. Bayangkan kita sedang menyatukan otak kiri dan otak kanan kita. Ini. Ya, kakinya jangan diserang lagi gini ya, gini. Ya. Kalau kita melakukannya tadi dengan benar, ya jika kita tadi melakukannya dengan benar, di ujung-ujung ini ada seperti magnet, ada seperti getaran gitu. Ya. Tapi kalau dari tadi hanya main-main doang, nggak serius, itu tidak akan manfaat apa-apa gitu. Pak Amirul saya juga rugi mengundang saya. Kenapa? Karena kalian tidak memanfaatkan ilmunya. Ilmunya sederhana, tapi tidak sederhana materinya. Kenapa? Karena ini sudah dipraktekkan di Amerika 30 tahun yang lalu oleh seorang pendidik yang namanya Profesor Paul Dennison. Gerakan tadi membuat kita lebih percaya diri, pernapasan lebih baik, meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan misalnya ujian, tes dan sebagainya. Itu tadi gerakannya. Sederhana, tapi manfaatnya luar biasa jika kalian ingin manfaatkan betul ilmu ini. Nah, cara belajar yang efektif, terarah dan tepat sasaran, punya motivasi, disiplin, fasilitas alat dan stamina. Ya, jangan loyo.
Kemudian apa? Benar di ruang ujian, periksa soal, ketika soal yang mudah, gunakan logika, jangan terpengaruh jawaban, teman, percaya diri. Ini kita diperintahkan iktanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wasihat qabla sakamik dan seterusnya. Kenapa sekalian ini? Mengatakan sebelum 5 perkara sebelum datang yang 5 apa? Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Ini masih muda semua, energinya masih bagus. Waktu sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang kekafiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum mati. Ya. Nah, sekalian, perjalanan itu semua adalah perjalanan untuk kembali, betul? Apapun kondisi kita, semua akan kembali. Ada yang terpilih, ya meninggal di Gunung Mangga sana yang kami kemarin demo, sempat juga ke DPR, ya sempat juga diatur terak-terak jam 9 malam boleh lewat dan sebagainya. Itu kenapa? Karena kita nggak tahu nih perjalanan untuk kembali. Nah, karena itu di surah An-Nahl, ya surah An-Nahl surah ke-16 ayat 78, itu kita diingatkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu dalam posisi tidak mengetahui apa-apa. Kemudian kata Allah wajah kemesamah, Allah berikan kamu pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah dan hati. Yang diminta apa? La lakum tashkurun. Kenapa? Karena di sini ternyata nggak ada yang cacat. Ada yang cacat di sini? Nggak ada, berarti lengkap. Karena itu Allah minta kita la lakum tashkurun. Coba, kenapa kita diminta untuk bersyukur sekalian? Lihat gambar otak ini adalah gambar orang sujud, betul? Terus ngapain otak kita racuni dengan narkoba? Ngapain otak kita yang orang tua udah melahirkan kita pilihannya antara hidup dan mati? Dia berjuang, dia berteriak-teriak, yang kalian tidak akan sempat untuk bisa membayar jasa orang tua yang dia berteriak-teriak ketika melahirkan kalian itu. Terus darah yang begitu luar biasa, terus kalian hancurkan otak kalian dengan narkoba dan sebagainya. Padahal otak kalian ini adalah gambar orang sujud, betul? Mari anak sekalian kita lihat nih. Ini coba di luar sana orang-orang makan dengan cara mengais-ngais sampah. Di luar sana orang-orang cacat seperti ini mau hidup. Lalu kita apa, anak sekalian? Karena itu kalian mesti bangga. Jangan merisaukan tentang di mana pendidikan kita. Jangan merisaukan tentang di mana sekolah kita. Yang penting coba Bapak, ya lahir di rumah makan sana yang terbatas. Ya sekolahnya pun 7 kilo jalan kaki saja. Ya kemudian sempat sekolah di Timbal, di Tenggarong. Kemudian sempat sekolah sama-sama ini, kepala sekolah kalian. Ya nggak pernah sarapan. Ya nggak pernah sarapan. Makan siangnya nanti jam 5 supaya apa? Malam itu tidak makan lagi. Tapi bayangkan anak sekalian, lahir di rumah makan sana, alhamdulillah bisa jadi narasumber sampai ke Thailand sana. Itu apa artinya? Motivasi kalian, betul? Ya, karena itu Anda mesti bangga. Tidak usah peduli, tidak usah minder dengan sekolah-sekolah di luar sana yang mereka hebat-hebat. Anda pun punya prestasi dengan cara apa tadi? Mau merubah diri, betul? Mau merubah, kemudian beradaptasi dengan lingkungan dan jangan menjadi pecandu narkoba. Kasihan orang tua kalian, betul? Ya, coba sekalian ini. Ya, ya, bisa dibantu kita kan ya sedikit ya. Anak sekalian, di akhir materi nanti Pak Ustadz ini memimpin doa. Bapak ingin ajak kalian relaksasi. Duduk yang paling nyaman, oke? Duduk yang paling nyaman. Tidak usah urus teman-temannya, ya. Tidak usah. Nah, anak sekalian, salah satu penyebab orang yang tidak konsentrasi, emosinya selalu dominan, itu karena otak kirinya terlalu dominan. Ada satu metode namanya washing mind, yaitu cara membersihkan pikiran kita. Anak sekalian, gimana caranya? Caranya kalian tutup hidung kalian, ini hidung kanannya ditutup. Lakukan pernapasan dengan hidung kiri, oke? Pastikan pada hitungan ketiga saya pimpin, ya semua pejamkan matanya. 1, 2, 3 pejamkan matanya. Ya, tarik nafas yang dalam. Relax. Tarik nafas yang dalam.
tutup hidung kanannya, lakukan pernapasan dengan hidung kiri. Pejamkan matanya semua karena kita mau mengakhiri materi ini. Ya. Tutup hidung kanannya, lakukan pernapasan dengan hidung kiri. Tarik napas yang dalam, buang, rileks. Tarik napas yang dalam, terus tarik napas yang dalam, buang, rileks. Tutup hidung kanannya. Ya, jadi kalau kalian bangun tidur terus napasnya rasa pendek, itu hidung kirinya yang ditutup. Tapi kalau untuk relaksasi itu hidung kanannya. Tarik napas yang dalam. Don't speak. Tarik napas yang dalam. Relax. Semakin relax. Semakin rileks. Ikuti terus ya perintah saya ya. Semakin rileks. Semakin rileks. Semakin rileks. Tarik napas yang dalam. Rileks. Anak sekalian, jadikan momentum pertemuan kita pada hari ini yang terbaik bagi kalian. Mungkin kalian saat ini sedang ada masalah dengan pribadi kalian. Ya, ketika menarik nafas itu buang semua hal-hal yang terjadi pada diri kalian. Mungkin sakit di punggung, sakit di dada, sakit di kaki, dan semua. Anda yang lebih tahu dengan persoalan hidup Anda hari ini. Karena itu, Bapak bantu kalian dengan relaksasi seperti ini untuk mengeluarkan semua energi itu, energi negatif itu. Anak sekalian, silakan tetap berpejam. Sekarang bernapaslah dengan dua hidung. Tetap berpejam. Tarik nafas yang dalam. Relax. Tarik nafas yang dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin relax. Anak sekalian, konsentrasikan pada kulit kepalamu. Rasakan situ energi yang membuat semakin ringan kepala dan mata pun semakin ngantuk. Bagus sekali, oke, bagus sekali. Semakin ngantuk, semakin terlelap. Perintahkan pada pikiran bawah sadarmu, relax, 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 relax. Semakin ngantuk, semakin dalam. Rasakan udara yang keluar saat tarik nafas. Anak sekalian, bayangkan sekarang kalian berada di satu tempat di mana tempat itu bisa sebuah pantai yang kalian selama ini merasa nyaman di pantai. Rasakan udara yang masuk lewat ubun-ubun, kemudian terus mengalir ke mata dan mata pun semakin ngantuk, mata semakin berat. Semakin Anda paksa untuk membukanya, maka semakin seperti kena lem. Kemudian terus mengalir ke hidung ketika menarik nafas, ke pipi, ke dagu, ke rongga dada. Rasakan udara yang masuk keluar begitu segar. Yang Anda merasakan siang ini itu rasa dingin yang luar biasa, bukan lagi terasa panas. Kemudian terus ke tangan. Ya, lewat jari-jari tangan. Lebih suka kalau pergi ke pegunungan. Naik ke pegunungan, lihat di pegunungan itu udara begitu dingin, begitu sejuk, dan kita begitu bahagia. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasakan suasana seperti itu. Dan lihatlah dari kejauhan hamparan sawah yang menguning. Begitu bahagia seorang petani melihat sebentar lagi akan panen. Kita pun merasa sangat berbahagia karena kita baru merasakan hari itu di mana bahagianya kita melihat sumringahnya seorang petani. Tarik nafas yang dalam, relax. Atau tempat-tempat itu mungkin sebuah lembah yang kita begitu nyaman, begitu relax. Bayangkan di hadapan kita ada seorang ustadz, seorang pendeta, seorang biksu yang memimpin kita untuk kita membebaskan pikiran kita,
untuk membebaskan batin kita, untuk membebaskan hati kita yang selama ini selalu terbelenggu, selalu terbelenggu, selalu terbelenggu. Tarik, keluarkan, tarik, keluarkan. Ketika Anda tarik nafas, keluarkan. Ketika Anda sudah mulai nyaman, sudah mulai rileks, anak sekalian, bayangkan sekarang di depan kalian ada sebuah pintu. Untuk sampai pada pintu tersebut dengan cara melangkah 1, 2, 3, dan kalian buka pintu tersebut secara perlahan-lahan. Kemudian kalian buka pintu tersebut. Pintu tersebut adalah sebuah rumah di mana menjadi saksi bisu kalian sudah dilahirkan. Rumah di mana tembuni, rumah di mana hari-hari kalian sudah dikuburkan di depan rumah itu. Kita terus menendang-nendang perut ibu kita. Ibu kita pun selalu bahagia dan dia tersenyum. Dia tidak pernah merasa kecewa atau dia merasa sedih dengan apa yang sedang terjadi dalam perut ibu ketika ini. Orang-orang semua sedang tidur nyenyak, anak sekalian. Ibumu tidak bisa tidur ketika itu. Napas pun begitu tersengal-sengal karena beratnya membawa kandungan seorang anak ada di dalam perut. Bahkan di antara orang tua kalian, ibumu berjuang sendirian. Kenapa kan ayah kalian sudah tiada? Ada yang berjuang kesana kemari mencari pinjaman, mencari bahan hidup, bagaimana bisa membeli susu agar bayi dalam kandungan ini sehat dan selamat. Dan ibumu menemui seorang ibu bidan. Dia bertanya, ibu bidan, apakah bayi saya ini sehat? Apakah sakit? Kenapa belum lahir juga hingga saat ini? Kalaupun saya harus dengan cara operasi sesar, dengan cara perut saya dibedah, saya ikhlas dan saya ridho agar sang bayi ini dapat selamat keluar dengan selamat. Itulah pengorbanan demi pengorbanan ibumu ada. Ibumu berteriak-teriak yang luar biasa ketika darah begitu banyak yang berceceran. Lahirlah seorang bayi dengan lembut. Ibumu membelai rambutmu. Nah, ternyata kau sudah lahir. Nah, ibu berjuang sendiri, nah, tanpa ayah. Nah, ayahmu sudah tiada. Ayahmu sudah tiada. Nah, ibu berjuang dengan sendirian. Kemudian engkau menangis ketika itu. Ibumu senyum bahagia. Dan terus bayi itu semakin membesar. Masih ingatkah ketika temanmu sudah diterima di TK, orang tuamu tidak punya uang, dia pinjam ke sana kemari, dan akhirnya tidak bisa sekolah TK. Ada di antara kalian bisa sekolah TK. Ketika itu hujan yang begitu deras, dia tidak mempayungi dirinya, dia mempayungi kalian, dan dia berkata dalam hati, biar ibu kena hujan, ibu tidak ingin engkau sakit. Itulah pengorbanan demi pengorbanan ibu sejak melahirkan anak-anakku. Masih ingatkah terus engkau masuk SD, minta makanan itu dibuatkan oleh ibu, tapi kau lemparkan makanan itu di hadapannya, kau bilang tidak enak. Anak-anak sekalian, jangan membantu hati kalian. Tapi kalian tidak menyadari, kalian sebentar lagi meninggalkan sekolahnya, ada tanggung jawab kalian membahagiakan orang tua kalian. Kebaikan-kebaikan apa yang kalian sudah berikan selama ini ke orang tua kalian? Kalian terus merengek-rengek, meminta sesuatu, memaksa orang tua kalian seperti pembantu selama ini. Kalian bentak-bentak dia. Bahkan mungkin ada di antara kalian, ibu kalian sudah tiada, anak sekalian. Kalian tidak tahu sekarang di kampung halaman sana sedang apa orang tua kalian. Mungkin sedang terbaring sakit. Dia tidak pernah bercerita kepada anaknya. Kalian melupakan dia, tidak pernah mendoakan orang tua kalian. Kalian sibuk dengan dunia kalian. Tak sempat kalian mendoakannya. Jangan membantu anak sekalian. Orang tua kalian paksa terus untuk memenuhi rengekan kalian yang mereka sudah tidak mampu, anak sekalian.
Berbahagialah sekalian kalau kalian masih bisa menangis. Menangislah, menyadari betapa kesalahan-kesalahan kita selama ini pada orang tua. Yang kita sering bentak-bentak dia, yang kita sering merasa malu karena memiliki orang tua yang miskin. Mari kita rindukan ayah kita. Ingatkan anak sekalian, ketika itu ayahmu pulang kerja, dia sebenarnya sering dibentak-bentak sama pimpinannya, tapi dia tidak pernah bercerita. Dia selalu semangat pulang. Dia tatap dari kelembutan wajahmu. Ketika itu sore, ayahmu sedang duduk di ruang tamu, tanpa berbaju, tubuhnya semakin keriput, tinggal tulang belulang, dagingnya semakin habis. Mari kita rindukan ayah kita. Hadirkan di ruangan ini, datangkan wajah ayah kita, anak sekalian. Lihat senyumannya, tatap alisnya. Lihat ketika dia selalu tersenyum, dia bela kita. Dia perjuangkan kita kemanapun dan kapanpun dengan cara berhutang kesana kemari. Dia terus perjuangkan itu, anak sekalian. Dia terus perjuangkan itu. Yang kita selalu lupakan dia, selalu bentak-bentak dia. Bahkan mungkin di antara kalian ada yang sedang tidak harmonis dengan ayahnya, benci yang luar biasa kepada ayah. Panggil ayahmu, nak. Ayah. Ini aku, ayah, yang selama ini sudah terlalu banyak melakukan dosa padamu, ayah. Sering membentak-bentakmu, ayah. Anak-anak sekalian, di antara kalian mungkin ada yang saat ini ayah kalian sedang terbaring kaku di kuburan sana. Yang menanti doa dari anaknya, nah ini ayah. Nah, kenapa kau lupakan ayah? Nah? Mana doa darimu, nak? Dia selalu menanti doa dari kalian, tapi kan asik dengan dunia kalian. Mari kita rindukan ayah kita yang dia terus berjuang. Seharusnya mereka sudah pensiun, anak-anakku. Panas terik seperti ini, ada yang jadi pelaut, ada yang jadi petani, yang di nelayan. Dia terus, seharusnya mereka sekarang beristirahat, tapi dia terus masih ada di sawah, masih di ladang, masih di lautan sana, terus mencari nafkah karena kalian belum bisa bantu mereka. Anak-anak sekalian, sadarkah kita selama ini, anak sekalian? Anak sekalian, berbahagialah kalian ketika pulang hari ini. Itu masih ada seorang ibu yang menyambutmu dengan senyuman. Ibu yang selalu membelamu ketika engkau pergi. Ibu yang selalu membelamu, mendoakanmu ketika engkau pergi. Dan ibu yang selalu menyambutmu dengan senyuman ketika engkau datang. Anak sekalian, sekali waktu lihat wajah ibu Muna ketika dia sedang tidur lelap. Wajahnya sedang pakai keriput. Hari-harinya terus berputar pada kehidupan dalam rumah tangga. Berbahagialah, nak, ketika engkau lihat wajah ibumu dan dia masih bisa terbangun pada pagi harinya. Kelak engkau akan menyesal, di mana ibu yang selalu membelamu, mendoakanmu ketika engkau pergi dan menyambutmu dengan senyuman ketika engkau datang. Dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Yang adanya tinggal baju-baju tergantung di kamar, tidak engkau lihatkan lagi. Mari kita rindukan orang tua kita, ibu kita. Hadirkan di ruangan ini, tatap wajahnya dengan senyuman, alisnya, yang dia selalu tersenyum ketika engkau datang, anak-anak sekalian, yang dia selalu mendoakan ketika engkau pergi, anak sekalian. Ibu, aku rindu padamu, Ibu.
kasih sayangmu, tatapanmu, sentuhan yang lembut. Tidak, aku dapatkan lagi Ibu. Ibu, maafkan anakmu ini, Ibu, yang selalu berbuat membentak-bentakmu, Ibu. Datangkan ibumu nak di ruangan ini, nak. Hadirkan ibumu nak di hatimu, nak. Panggil ibumu, nak. Doakan mereka, nak. Doakan mereka, nak. Agar mereka panjang umur, sehat selalu. Bila mereka sudah terpilih di hadapan Allah, mereka sudah meninggal, doakan, nak, agar luas kuburannya, nak. Anak sekalian, berbahagialah ketika kita bisa menangis dan kita masih rindu pada orang tua kita. Berarti hati kita masih bersih. Anak sekalian, kita tidak tahu, anak sekalian, mungkin ketika kita pulang, begitu banyak orang yang sedang berkumpul di halaman rumah kita. Nampak kursi begitu rapi. Terdengar sayup-sayup orang sedang menangis di ruangan. Apa gerangan yang sedang terjadi? Ternyata anak sekalian, ketika kalian masuk, semua orang menatap kehadiran kalian. Keluargamu semua memelukmu. Dan ketika kalian masuk ke kamar ibu, ternyata ada sosok mayat yang sedang terbaring kaku. Siapakah dia? Dia adalah ibumu yang kau gentar-gentar itu. Padahal kau tidak akan pernah bisa mampu membayar sebesar apapun amalmu, engkau tidak akan pernah bisa. Air susu yang pernah mengalir anak-anakku pada tubuh kalian itu, yang membuat kalian semakin dewasa, itu kalian tidak akan pernah bisa membalasnya. Ketika ibu melahirkan dengan berteriak-teriak, itu teriakan itu pun tidak akan pernah bisa kalian untuk membayarnya. Air susu yang mengalir pada tubuh ibu, yang kalian bentak-bentak dia, ketika kalian lihat wajahnya yang kebencian. Oke, sekalian, tarik nafas yang dalam. Relax. Tarik nafas yang dalam. Relax. Bebaskan semua pikiran kalian. Apapun masalah yang hari ini kalian hadapi, buang semua. Karena sesungguhnya masalah itu bermula dari kecil. Buka matanya dan silakan peluk teman kiri dan depannya. Berikan kekuatan motivasi untuk sama-sama kita bangkit dan berjaya. Oke, peluk temannya di kiri dan kanan, beri motivasi, beri kekuatan. Kita sama-sama, ya. Ya. Baik, sebelum Bapak akhiri, saya mau kasih buku pada kepala sekolah. Ini yang masih Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ade Orsa.
sedikit untuk pengantar doa. Setelah itu doa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa azwajihi wa li khususan li hadihi niyati sahibul hajah ij'alhu bis-sihhati wal afiyati was salamah wa yassir lana umurana ya Allah umur dunya wal akhirah sayyidul lillahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita dikirakan ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ayo semuanya dengan suara terbuka. Ulangi, jangan malu-malu, dengan suara yang indah maka akan terasa juga nanti hikmah dan barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah
Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah amin amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ya hayy ya qayyum, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, ya Wahhab, ya Rahim, irhamna ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Bi rahmatika astaghits wa min adabika astajir. Allahumma ya wadud ya jal arsil majidah ya mubdi ya mu'id ya fa'malul limaydidah. Nas'aluka bi wajhika alladhi malakana arsi wa bi qudratika allati qaddarta biha al-khalqi wa bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in la ilaha illa anta. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairan nasirin waftah lana fa innaka khairal fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina ila siratim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah ya Rahman yang maha pengasih lagi maha kasih sayang, berilah kami ya Allah petunjuk dan hidayahmu senantiasa perjalanan hidup dan kehidupan kami ya Allah berjalan pada jalan yang engkau ridhoi, jalan siratal mustaqim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin, berilah kami kemudahan, keindahan di dalam menjalani tugas-tugas hidup dunia kami ya Allah. Berikan kami kemudahan, keikhlasan di dalam menjalani tugas-tugas untuk akhirat kami ya Allah. Berikan kami ya Allah kesehatan jasmani dan rohani, kecerdasan, kemampuan untuk meniti hidup dan kehidupan masa depan diri dan anak keluarga kami. Ya Arhamar Rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina ya Allah wa abadanina ma'as salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban bi safarina wa hadilina wa khalifatan bi ahdina bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin, hiasilah hidup dan kehidupan kami dengan keindahan, dengan keteguhan, dengan kekuatan, dengan istiqomah kepadamu ya Allah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqina bil taqwa wal istiqomah.
Fa'idna min mujibatin nadamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina min qurrati a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li ummahatina ya Allah. Wa li ummahatina wa muallimina wa ustadina wa qurbatina wa li ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana ya rahim ya rahim ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha kasih sayang, perkenankan ya Allah doa kami ini. Tidak ada daya kami ya Allah selain mengharap ridho rahmat hanya kasih sayangmu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.